Kalian pasti udah tahu lah ya tentang kisah Jack the Ripper, pembunuh berantai yang selama 1 abad ini identitasnya masih belum terpecahkan. Banyak yang bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya dan mengapa dia berhenti membunuh? Nah, baru-baru ini ada sekelompok peneliti yang membuktikan siapa Jack the Ripper sebenarnya. Tonton sampai habis ya. London di abad ke-19 penuh dengan perkembangan industri. Namun di balik kemewahan kota, ada juga nih kawasan kumuh seperti Whitechapel. Disinilah kemiskinan, kejahatan, prostitusi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di tengah kekacauan ini, seorang pembunuh mulai meneror masyarakat dengan serangkaian pembunuhan kejam. Awal dari rangkaian pembunuhan brutal yang mengguncang London terjadi pada 31 Agustus 1888. Mary Ann Nichols, seorang pekerja seks, ditemukan tewas di Bucks Row. Tubuhnya termutilasi dengan cara yang kejam. Dalam kurun waktu 2 bulan berikutnya, 4 perempuan lain ditemukan terbunuh dengan cara yang mirip. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Semuanya tewas di tangan si pembunuh yang misterius. Masing-masing korban menunjukkan tanda mutilasi yang semakin kejam. Anehnya, pembunuhan ini memperlihatkan bahwa si pelaku memiliki pengetahuan dasar anatomi. Mungkinkah dia seorang dokter? Pada tanggal 27 September 1888, kantor berita di London menerima sebuah surat yang diakhiri dengan tanda tangan Jack the Ripper. Inilah kali pertama sang pembunuh menyebutkan dirinya dengan nama ini. Surat itu penuh ejekan, mengatakan bahwa dia akan terus membunuh tanpa tertangkap. Setelah itu, polisi London bekerja keras untuk mengidentifikasi siapa pelaku sebenarnya. Mereka memeriksa lebih dari 2.000 orang dan mewawancarai ratusan saksi, namun tanpa hasil. Hingga kini, teori tentang siapa Jack the Ripper tetap beragam. Ada yang percaya dia adalah seorang dokter, bangsawan, atau bahkan seorang pelaut yang kebetulan berada di London saat itu. Namun, ada beberapa nama yang mencuat sebagai tersangka utama. Tersangka pertama adalah Montague John Druid, yaitu seorang pengacara dan guru sekolah yang dianggap sebagai salah satu tersangka paling terkenal. Apa yang membuatnya dicurigai? Druid ditemukan meninggal di Sungai Thames pada bulan Desember 1888. Tidak lama setelah pembunuhan terakhir Jack the Ripper, beberapa orang percaya bahwa kematiannya adalah karena rasa bersalah setelah serangkaian pembunuhan tersebut. Lebih dari itu, keluarganya dilaporkan mengatakan bahwa Druid memiliki gangguan mental. Tapi apakah ini cukup? Sedangkan tidak ada bukti fisik yang mengaitkan Druid dengan pembunuhan itu. Teorinya lebih didasarkan pada kebetulan aja, yaitu waktunya yang bertepatan dengan akhir pembunuhan Jack the Ripper. Nah, tersangka kedua yaitu Aaron Kosminski, seorang imigran Yahudi Polandia yang tinggal di Whitechapel. Kosminski adalah seorang tukang cukur, tetapi dia juga dikenal menderita gangguan mental yang parah. Dia pernah dilaporkan memiliki kebencian mendalam terhadap perempuan dan kadang-kadang menunjukkan perilaku kekerasan. Lalu mengapa dia menjadi tersangka? Kosminski dilaporkan pernah ditahan oleh polisi karena perilakunya yang aneh, tetapi dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Selanjutnya, kita punya teori konspirasi besar. Nama Sir William Gall sering disebut sebagai tersangka dalam versi yang lebih konspiratif dari misteri Jack the Ripper. Gall adalah dokter kerajaan yang dipercaya merawat anggota keluarga kerajaan. Menurut teori ini, Gall adalah bagian dari konspirasi kerajaan untuk menutupi skandal antara Pangeran Albert Victor, anggota keluarga kerajaan, dan seorang perempuan di kalangan kelas bawah yang terkait dengan pembunuhan. Teori ini, yang disebut teori keluarga kerajaan, menyatakan bahwa Gall membunuh para korban untuk menutupi skandal tersebut. Meskipun teori ini menarik perhatian banyak orang dan menjadi bahan film serta buku, kebanyakan ahli menganggapnya tidak lebih dari cerita sensasional saja. Tersangka keempat adalah James Maybrick. James Maybrick adalah nama yang muncul belakangan sebagai tersangka. Maybrick adalah seorang pedagang kapas dari Liverpool yang meninggal pada tahun 1889, setahun setelah pembunuhan Jack the Ripper. Lalu pada tahun 1992, sebuah buku harian misterius ditemukan yang diyakini milik Maybrick. Di dalam buku harian itu dia mengaku sebagai Jack the Ripper. Namun, skeptisisme mengelilingi buku harian ini. Banyak yang percaya bahwa buku tersebut adalah pemalsuan modern, sementara yang lain tetap yakin bahwa itu adalah pengakuan asli dari seorang pembunuh berantai yang telah lama hilang. Selain nama-nama besar seperti Druid, Kosminski, Gall, dan Maybrick, ada banyak tersangka lain yang pernah dicurigai sebagai Jack the Ripper. Beberapa di antaranya adalah pelukis terkenal Walter Sickert, seorang penulis bernama Francis Tamblety, dan bahkan Pangeran Albert Victor sendiri. Tapi hingga saat ini, tidak ada satupun bukti yang benar-benar mengarah pada satu orang sebagai Jack the Ripper. Banyak teori, banyak tersangka, tapi identitas sang pembunuh tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal. Namun, baru-baru ini ada klaim dari ilmuwan forensik yang mengungkapkan identitas asli pembunuh berantai yang meneror London lebih dari seabad lalu. Terobosan terbaru datang dari bukti DNA yang diambil dari sebuah selendang sutra yang ditemukan di dekat tubuh korban keempat, Catherine Edwards. Selendang itu memiliki bintik-bintik yang diklaim sebagai jejak darah dan air mani yang diyakini berasal dari si pembunuh. Ilmuwan Jarilu Helenen dan David Miller berhasil mengekstraksi DNA dari noda darah dan air mani yang ada di selendang tersebut. Lalu apa hasilnya?
Hasil analisis DNA ini menunjukkan kecocokan dengan keturunan Aaron Kosminski. Kosminski, yang saat itu berusia 23 tahun, sebenarnya sudah lama dicurigai oleh polisi. Namun bukti kuat baru muncul sekarang melalui tes genetik. Sebenarnya, buku Naming Jack the Ripper yang terbit pada 2014 dan ditulis oleh Russell Edwards sudah mengklaim kalau dia telah menemukan identitas Jack the Ripper sebagai Aaron Kosminski. Setelah membeli shell korban pada 2007, dia meminta seorang ahli biokimia untuk menyelidiki DNA yang ada di shell tersebut. Namun, para ahli genetika mengeluh pada saat itu bahwa tidak mungkin untuk menilai klaim tersebut karena hanya sedikit rincian teknis tentang analisis sampel genetik dari selendang tersebut yang tersedia. Nah, hasil analisis atau penelitian ini juga nggak pernah dipublikasikan. Jadi, ya percaya nggak percaya. Sedangkan makalah atau hasil riset terbaru ini dipublikasikan pada tahun 2019. Penelitian terbaru mampu memperjelas hasil analisis sebelumnya dengan metode yang lebih canggih dan sistematis. Dalam apa yang diklaim oleh Louis Lennon dan koleganya, David Miller, penelitian ini menggunakan analisis genetik yang paling sistematis dan paling canggih hingga saat ini terkait pembunuhan Jack the Ripper. Mereka menjelaskan tentang mengekstraksi dan mengamplifikasi DNA dari selendang tersebut. Nah, tes tersebut itu membandingkan fragmen DNA mitokondria, yaitu bagian DNA yang hanya diwarisi dari ibu. Nah, mereka ambil DNA tersebut dari selendang yang menjadi sampel dan keturunan Eudowis dan keturunan Kosminski yang masih hidup. DNA tersebut ternyata cocok dengan DNA kerabat Kosminski yang masih hidup. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pembunuhnya memiliki rambut coklat dan mata coklat yang sesuai dengan bukti dari seorang saksi mata pada tahun itu ya, tahun pembunuhannya. Tapi ya itu nggak unik lah ya kalau di London. Namun mereka mengklaim bahwa mata biru sekarang lebih umum daripada mata coklat di Inggris. Meski bukti DNA ini terdengar kuat, banyak ahli yang masih skeptis aja. Mereka menyebutkan bahwa analisis DNA mitokondria yang digunakan hanya bisa mengidentifikasi garis keturunan dan tidak cukup untuk menyatakan Kosminski sebagai Jack the Ripper. Beberapa kritikus juga mempertanyakan apakah selendang itu benar-benar ada di TKP atau terkontaminasi selama bertahun-tahun. Seorang ahli DNA mitokondria juga berpendapat bahwa berdasarkan DNA mitokondria, seseorang hanya dapat mengecualikan seorang tersangka. Dengan kata lain, DNA mitokondria dari selendang itu bisa jadi berasal dari Kosminski, tapi bisa juga berasal dari ribuan orang yang tinggal di London saat itu. Tes baru ini bukanlah upaya pertama untuk mengidentifikasi Jack the Ripper dari DNA. Beberapa tahun yang lalu, penulis buku kriminal Amerika Serikat, Patricia Cornwell, meminta para ilmuwan lain untuk menganalisa DNA dari sampel yang diambil dari surat-surat yang diduga dikirim oleh pembunuh berantai itu kepada polisi. Berdasarkan analisis DNA tersebut dan petunjuk lainnya ya, ia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah pelukis Walter Sickert, meskipun banyak ahli yang meyakini bahwa surat-surat itu palsu. Analisis genetik lain dari surat-surat itu menyatakan bahwa pembunuhnya mungkin seorang wanita. Jadi, apakah misteri Jack the Ripper sudah terpecahkan? Walaupun banyak yang percaya bahwa Aaron Kosminski adalah pelakunya, bukti ini masih diperdebatkan. Tapi satu hal yang pasti, kasus ini masih terus menarik perhatian banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah bukti ini sudah cukup untuk menutup kasus Jack the Ripper? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, di satu sisi kita punya bukti DNA yang mengarah ke Kosminski, tapi di sisi lain masih banyak kritik dan pertanyaan yang belum terjawab. Kalau menurut kalian, apakah Kosminski adalah Jack the Ripper? Atau masih ada misteri lain nih yang belum terungkap? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.